Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Kali ini kita kedatangan seorang yang sangat cantik. Dan bukan cuma cantik, tapi kalibernya itu bukan cuma Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, Asia, tapi kalibernya kelasnya dunia. Siapa yang akan saya ajak ngobrol kali ini? Yuk langsung aja. Cece cantik Diana Mulyono Putri. Halo, selamat datang semuanya. di Survival Talk Madam Chang TV. Thank you sudah hadir. Thank you so much sudah diundang. Salam bertahan hidup. Yes. Salam bertahan hidup. Thank you ya, sudah sangat sibuk tapi you so masih much. mau meluangkan waktu. Sorry datangnya telat ya Oh, Papa enggak Chan. apa-apa daripada tidak datang sama sekali. Pertanyaan pertama, langsung Jadi kita masuk. buka dulu maskernya. Oh, boleh. Oke. Nanti Papa Chan harus ganti masker yang kekinian ya. Iya, ini enggak kekinian ini katanya Ada nih. masker kekinian buat Papa Chan. Oh, oke. Sebelum saya buka, tak lihat dulu, tincang dulu. Wah, ini kayak barang sakti mandraguna. Wah, Semoga suka Papa Chan. pakai dulu ngobrol dulu. Kan cocok sama bajunya. Baunya wangi men, baunya wangi. Mau dipakai? Keren mana sih ini, pakai atau enggak? Mungkin dicoba aja ya. Ini lepas aja Yes. biar ngomongnya enggak wow. Iya. Oke, thank you so much. You're Keren welcome. pol ini kayak film-film Nanti Hollywood. juga ada untuk Mama Chan. Thank you. Semoga suka. Saya angkut ke sini. Oke. Terlihat rapi. Oke, langsung aja pertanyaannya. Wih, ini bakal seru ngomongnya 2 jam, oke? Siap Kalau selalu. rekaman TV 3 jam ya. Mau nebus dosa soalnya datangnya telat. Saya bukan Tuhan, saya tidak bisa mengampuni dosa-dosamu, nak. Oke, pertanyaan pertama. Iya. Desain kamu yang paling terakhir dipakai siapa? Yang paling terakhir. Kemarin waktu acara Christmas dipakai oleh Carrie Underwood waktu konser dengan HBO IMAX. Wow. Waktu itu dia nyanyi bareng John Legend. Itu yang paling terakhir yang event besar. Kelasnya ini bukan Bollywood tapi Hollywood. Tahu nggak subscriber Hollywood sama bedanya sama Bollywood? Oke. Diana ini sangat terkenal dan saya kepingin tahu dan mungkin subscriber juga pasti kepingin tahu gimana sih kok bisa terkenal seperti ini. Orang kalau ya terkenal di kotanya sendiri itu wajar, terkenal di provinsinya wajar, Yeah. Indonesia tanah kelahirannya wajar. Bukan cuma Asia tapi sampai benua yang beda-beda ini. Ini awal muasalnya ya. Gitu Itu ya. gimana sih? Oke, itu semuanya berkat dari Tuhan Yesus. Aku nggak bisa sampai saat ini kalau nggak dipimpin sama Tuhan. Jadi awalnya itu waktu tahun 2015 itu aku ngikutin Couture Fashion Week New York. 6 tahun yang lalu. Ya, dan puji Tuhan waktu itu memenangkan Global Fashion Avenue Award, dan penghargaan ini yang luar biasanya ini yang menjadi viral waktu itu karena penghargaan ini sudah vakum 10 tahun. Artinya vakum tidak pernah ada orang Iya, Indonesia enggak. atau tidak diadakan? Selalu diadakan, tapi at the end itu para jurinya itu merasa kok nggak ada yang, maksudnya belum ada yang srek, atau menurut kualifikasi mereka itu belum ada yang bisa memenangkan Global Fashion Avenue Award ini. Belum ada yang layak lah ya. Belum ada yang layak itu. Jadi waktu tahun 2015 itu 10 tahun yang lalu itu benar-benar vakum. Nah sesudah itu waktu itu aku ngikutin Couture Fashion Week New York dengan tema yang Garuda.
Dan puji Tuhan banget mendapatkan simpati yang luar biasa dari para fashionista yang ada di New York. Oke, siapa yang informasikan acara itu atau siapa yang ngajak atau encourage kamu? Ya, yang ngajak Ayo tuh- ikut Bu Diana gitu loh. Jadi waktu itu dari Indonesia itu ada 3 yang diajak, yang maksudnya bukan diajak, yang lolos kurasi. Dan Oh, salah ada satunya seleksinya saya. dulu. Ya, ada seleksinya gitu. Jadi itu ada kayak satu badan namanya Indonesia Creative Hub yang ada di New York, juga ada di Jakarta. Dia yang mengkurasi semuanya. Dan akhirnya puji Tuhan saya ngewakilin menjadi bertiga. Waktu itu ada 3, salah satunya saya gitu. Dan waktu itu kita membuat video klip dari Garuda di Borobudur, dan itu benar-benar mendapatkan attention yang luar biasa dari masyarakat yang ada di New York. Karena waktu itu founder dari Couture Fashion Week New York itu Mr. Aquino, dia itu upload di Facebooknya, dan benar-benar langsung tiket sebelum fashion show-nya itu sudah habis Sold terjual. out. Iya, sudah sold out itu sebelum hari itu. Dan tiketnya waktu itu luar biasa, lumayan mahal juga. Gila, sampai merinding gua men. Goosebump-nya. Lumayan mahal juga, dan waktu itu saya juga kayak gemeteran karena waktu itu adalah show yang pertama kali dalam hidup aku, mulai dari kerja sekitar 7 tahun dari tahun 2015. Pertama kali langsung Pertama besar. kali dalam hidup aku mengadakan fashion show itu ya tahun 2015 itu. Dan yang Sebelumnya bukan di Indonesia. bukan di Indonesia. Langsung di New York. Langsung di New York. Sebelumnya sih banyak juga yang ngajakin untuk ikutan fashion show, cuman kayaknya aku merasa aku udah kerja, udah dapet kayak udah nyaman, dapet duit, wis nggak usah fashion show lah. Aku nggak fashion show juga aku bisa kerja gitu. Waktu itu mikirnya kayak gitu, tapi waktu udah dikasih info dari yang mengkurasi itu, habis itu saya rundingan sama husband, dia bilang kayak kamu harus ikut. Nah waktu itu ikutan, dan waktu ikutan itu nggak kepikir sama sekali akan memenangkan Global Fashion Dan akan Avenue jadi Award. sampai seperti hari ini ya. Ya, untuk ikut aja itu sudah bersyukur banget, karena fashion show itu kan lumayan ya ribetnya, belum lagi fittingnya. Karena dari Indonesia berangkat ke New York kan nggak mungkin aku ngefitting satu persatu. Jadi waktu itu udah Kok bisa pas semua ya? ya ada proses, ada sih alternya dikit-dikit Oke. ada. Tapi untuk prosesnya melakukan fashion show sampai udah kelar dengan begitu perfect, nggak ada sesuatu yang sampai kenapa-napa gitu, itu sudah bersyukur banget. Itu biaya semua siapa sih yang nanggung? Tanggung sendiri atau ada karena mewakili Indonesia jadi ditanggung oleh pemerintah Indonesia? Waktu itu gini, jadi biaya waktu itu ada yang ditanggung oleh pemerintah, ada yang kita tanggung untuk kayak biaya produksinya segala macam kita harus tanggung sendiri. Tiket, Iya, penginapan. kalau itu harus tanggung sendiri. Wah, itu tanggung sendiri. Iya. Untung punya duit waktu itu ya. Tapi waktu itu aku dapat sponsor banyak loh, Papa Cang. Jadi sponsornya tuh banyak banget. Dari berbagai macam dari berbagai macam apa tuh ya? Kalangan semua. Brand-brand, iya, itu banyak yang support. Jadi kayak aku nggak keluar apa-apa sih. keluar pemikiran, keluar tenaga, Keluar pemikiran, stres. tenaga. Iya benar. Dan itu lebih takut dari banget semuanya itu ya. Takut banget waktu itu karena kayak sama sekali nggak ada pengalaman apa-apa. Mungkin gitu. kalau pakai uangmu sendiri tambah enggak terlalu Iya dong, itu nothing ratusan- tulus gitu loh ya. Karena iya, banyak ratusan orang juta yang tuh. ngangkat Untuk beban beli semua. slotnya aja tuh udah berapa ribu ya. Untuk beli slotnya aja. Wih, Dan puji Tuhan banget itu semuanya, yaitu tadi yang aku bilang itu benar-benar God's plan in my life. coba bayangkan kalau kamu waktu itu menurut kata hati, nggak usah ikut deh, gitu loh. Ada sombongnya sedikit gitu loh ya, itu kesombongan mungkin ya. Iya. Lah nggak ikut gini-ginian nggak apa-apa. Banyak orang yang juga ikut fashion show atau ikut acara-acara juga tidak bisa make a lot of money kan, Benar, banyak kan ya. benar. Coba waktu itu nggak lewat. Nggak ada hari ini. Nggak ada hari ini ya. Iya benar. Oh, nggak ada masker ini pasti Nggak ya. ada hari ini. Karena gini Bapak Cang, di dalam dunia fashion ya, kita kalau dikatakan kita selalu ngadakan fashion show,
terus kita mengupdate gitu, itu juga dikatakan kita berhasil sebagai seorang fashion designer. Tapi kalau kita nggak punya klien, kita nggak ada di dalam dunia nyata, kayak misalnya untuk pesta-pesta dan lain sebagainya, itu juga nggak bisa dikatakan sebagai seorang fashion designer yang berhasil. Oke, karena ada orang sukses, terkenal setelah fashion show, Iya. dan kemudian dari terkenalnya kemudian klien itu datang begitu ya. Iya. Tapi saya lihat banyak orang yang fashionnya sangat heboh, tapi bajunya nggak bisa dipakai dalam Benar. keseharian. Iya, dan dia nggak ada klien. Itu yang Oke. makanya tadi saya bilang sebelum saya fashion show saya Sudah punya saya klien bismu iya, sudah kuat saya ya. semuanya udah settle, saya sudah punya klien-klien tetap dan bersyukur banget sekarang sih kliennya nambah. Jadi kalau dulu itu aku merasa nyaman untuk kayak pesta wedding, kayak pesta-pesta 17 dan sebagainya. Sekarang lebih Kalau luas sekarang gitu ya. itu di dunia performance dan itu kayaknya membutuhkan pemikiran yang lebih detail lagi. Karena di dalam performance apalagi kalau sudah menyangkut performance diva yang dunia, itu nggak boleh ada satu kesalahan sedikit aja. Dan Itu kemauannya kan sudah benar, itu kayak benar-benar kalau bisa deal itu luar biasa. Jalan menuju ke sana itu kayak kita melewati satu difficulty, udah lewat, ada lagi sampai topnya gitu. Iya, saya bisa membayangkan kalau hasil karya kita dipakai oleh salah satu orang terkenal di dunia. Cuma satu aja sudah, sampai mati bangganya. Iya. Dan kamu bukan satu. Nanti tidak tahu datanya itu dikeluar. Itu kalau di khusus dibuatkan gambarnya ditampilkan gitu 1 jam aja enggak Yang cukup. terakhir di Netflix Pak Patsang. Yang Bling Iya, Empire. Bling Empire. Oh, saya lihat sampai habis itu. Tadinya saya nggak tahu kalau itu oke. ada desain kamu. Iya. Terus Caitlin, Didi, ini Diana. Oh begitu, aku lihat. Oke, aku kenal desainnya. Iya, puji Tuhan banget. Keren lu bisa masuk Netflix ya karyanya. Terus kapan nih yang desain bisa masuk Netflix? Waktu Sudah ada tawaran? gini, kalau di Hollywood itu kita nggak bisa ngomong sampai benar-benar project itu deal, karena Oke, maksudnya berarti ada mungkin. Iya, Nanti pastinya- tunggu aja. pastinya harus selalu ada, Iya. gitu. Cuma nanti kalau ada syutingnya yang di Indonesia jangan lupa makanya di sini. Oh ya pasti, aku ajak Kimli ke sini ya. Waduh. Kimli itu in person cantik enggak sih? Dia seksi banget sih, dia kayak ala-ala Kylie Jenner-nya Asia, Iya, cantik ya. cantik banget. Jadi nggak fokus. Oke. Saya nggak tahu apakah ini mau dijawab atau tidak. Sebelum dan setelah melewatin semuanya ini, naik berapa persen biaya desain di Diana Couture ini? Oh enggak ada kenaikan. Jadi Nggak ada kenaikan? Enggak, Seriously? enggak. Jadi gini, brand saya yang ada di Indonesia itu sepenuhnya menjadi kayak wewenang aku sendiri. Tapi kalau di Amerika dia jadi wewenang PR aku yang ada di sana. Jadi di sana itu aku punya PR yang ngatur semua traffic dari Diana Couture. Jadi mulai dari Harga nggak ikut-ikut ya? harga saya nggak boleh ikut-ikut. Jadi misalnya deal-dealan sama Ariana, sama Carrie Underwood itu semuanya mereka beli loh, bukan endorse loh. Oh, Jadi Ariana Grande waktu performance, Carrie Underwood, Nicki Minaj, Camila Cabello, Paris Hilton, Kesha, Toni Braxton, semuanya tuh bayar, bukan endorse. itu satu baju dijual berapa? Nah itu wewenangnya PR yang semua Rahasia nggak handle. boleh di. Iya, Oh, oke. karena sudah Oke. kesepakatan. Kalau sebelum Garuda. Jadi yang Indonesia sama, jadi nggak ada kayak Oh, gimana jadi dulu nggak sama. sebelum terkenal dan setelah terkenal buat baju di Diana itu harganya sama. Sama. Masa enggak naik sih? Ya naik dikit aja. Oh, naik dikit. Enggak, Dikitnya naiknya berapa? dikit banget. Saya sangat kayak apa sih, harga tuh sangat reasonable lah. Pokoknya enggak yang gimana enggak. Sama dengan desainer lain. Dulu 20 ongkosnya, sekarang ya 200. Cuma beda Kagak, sedikit loh. Cuma beda enggak. 1 aja. Kagak, kalau itu enggak sampai ratusan enggak. Semuanya affordable. Bisa ditanyakin ke semua klien-klien. Beneran. Apalagi Jadi jangan sungkan-sungkan ya? pandemi itu harga bersahabat. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan Bener. nggak pede kalau pesen langsung aja. Jangan gitu. terpengaruh gosip yang enggak.
Katanya, Gitu. sekarang tambah mahal. Enggak, makanya orang-orang tuh gila Ini sih. klarifikasi di sini. Saya klarifikasi ya teman-teman. Jadi harga sama aja dan benar-benar affordable. Tapi worth it lah. Kalau yang make pemenang RT gitu loh ya. RW tingkat kecamatan, desainnya misalkan 1 juta. Iya. Tapi kalau desainnya dunia gitu 1 juta ya worth it mungkin ya. Tapi saya selalu menyesuaikan dengan klien. Jadi dia kadang-kadang, Ci aku mau kayak gini gimana ya, aku selalu bantu mikirin gitu. Jadi bukan akunya sendiri, karepku sendiri, enggak. Jadi aku tuh selalu kayak win-win solution gitu sama semua klien. That's why aku tuh punya klien yang dari zaman aku kerja 10 tahun yang lalu sampai sekarang tuh semuanya tuh mereka tuh sampai sekarang tuh ikut terus gitu. Dan sekarang bukan cuma sebagai desainernya, sebagai fashion guru dan Fashion guru, fashion master. Iya. Itu ya apa? Siapa yang nawarin dulu? Itu bermula dari kemarin, jadi dari temen aku Karen Delano itu pertama kali dia tuh ngajakin untuk yang acara LIDA itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Nah habis itu waktu aku ke sana dikenalin sama Ibu Maria sama Ibu Siwi yang punya Indosiar. Nah kita omong-omong habis itu dia bilang, Diana mau nggak nanti kalau untuk berikutnya kamu gabung dong sama kita. Mau ya. Terus waktu itu aku mikir ya udah deh nggak apa-apa. Jadi ya akhirnya gabung dengan keluarga Indosiar sampai sekarang. Capek nggak sih syuting gitu? Enggak, karena aku seneng. Jadi sama teman-teman di sana, teman-teman kayak, jadi kalau yang Fashion Master itu Pop Academy. Kalau Fashion Guru itu LIDA, jadi teman-temannya juga beda. Oke, saya mau tanya. Di Indonesia ini kalau ngelihatkan artis yang baru Meletek? ya baru meledak ya. Gatel nggak sih matanya? Karena kan di Indonesia kebanyakan ya standarnya ya cuma seperti itu ya. Iya. Cara berbusana, cara apa. Paling yang ngatur ya adalah pihak TV. Tapi Iya. bener nggak sih ada seorang yang benar-benar paham apa itu fashion dan mau membimbing mereka? Ini aku langsung koneksikan ke acara LIDA ya. Jadi kemarin kita ini semuanya di briefing. Jadi selama ini kayak LIDA itu kan identik dengan kayak masyarakat menengah ke bawah. Nah, that's why dari pihak Indosiar tuh mempercayakan pada para fashion guru untuk gimana kayak acara ini dikemas dengan cita rasa yang lebih bagus gitu, lebih internasional gitu. Jadi pasti ada yang mengarahkan, dari kreatif itu pasti mengarahkan gitu. Pernah nggak kamu lihat tuh benar-benar matanya sepet gitu loh? Sering. Terus kamu bisa nahan? Jadi kita dikasih kayak kesempatan untuk mengkomen. Artinya nahan itu dalam arti pernah Nahan, nggak bilang, ih kok gini sih? Gitu. nggak boleh karena Nggak boleh bilangnya. iya. Jadi Padahal maksud meskipun kepingin ngomong begitu ya. Iya, maksud kita itu misalnya seperti apa, tapi cara mengemasnya itu harus dengan kayak proper. Jadi kita tuh mesti harus harus menghargai mereka juga. Mungkin mereka belum sampai ke sana. Jadi itu adalah tugas kita gimana untuk membimbing mereka itu. Jadi dikemas, jadi bukan saja vokalnya yang harus dilatih, tapi semuanya stage act-nya, Iya, terus karena kan TV, performance-nya. audio and Bener, visual ya. Iya. Oh, tuh. Nah terus ada nggak yang waktu biarpun sudah dengan cara yang sangat halus, tapi masih tersinggung? Enggak. Belum pernah ada. Belum Nggak berani dia karena dia harus behave kan. Belum pernah. Jadi kalau di acara-acara Indosiar itu kita para fashion guru itu kita komen-komen kan sampai terakhir nanti kayak top 4, top 5 itu sudah pakai baju-baju dari desainer. Jadi dari kita. Oh. Gitu. oke. Jadi Kalau mereka sudah ngerti. Oh, akhirnya tuh harus kayak gini ya, sesuai dengan karakter style aku tuh kayak apa ya. Jadi setiap orang tuh karakter stylenya itu beda-beda. Dipadu dengan body type-nya juga beda-beda. Ditambah dengan gimana mereka membawakan mood lagu di setiap performance, stage act-nya, semuanya tuh treatment-nya beda-beda. Tapi ya kalau bicara tentang yang namanya fashion ya, 10 tahun terakhir, yang namanya kalau kita berbicara laki ya, gara-gara sebetulnya ini kan orang-orang top atau orang-orang milenial atau orang-orang IT yang very simple cara berpakaiannya, tapi kuayanya minta ampun. Nah, itu bisa nggak sih dibilang orang yang tidak mengerti fashion itu pasti bukan orang kaya? Kalau rasanya dulu zaman 20 tahun yang lalu, kata-kata itu mungkin
tepat nggak sih? Tapi kalau sekarang kok rasanya belum tentu ya. Orang yang suka jinjinan, Iya. terus cuma kaosan itu padahal duitnya itu ratusan triliun ya. Benar itu. That's why tadi aku bilang karakter style dari setiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang gayanya itu kayak swag, kayak nge-slang, tapi tetap harus sesuai dengan body type-nya, harus sesuai dengan dia mengunjungi apa, itu semuanya harus dipikirin. Jadi nggak mesti kita harus pakai baju yang wah bolkon, yang mekar, yang gimana tuh baru dibilang dia itu ngerti fashion. Enggak. Fashion tuh nggak bisa diterjemahkan kayak begitu. Tidak ada rumus yang pas. Fashion itu untuk harus custom ya. diterapkan ke personality kita juga gitu. Kita nyamannya tuh kayak apa? Loh, tapi kalau untuk ngomong sama orang yang baru nyanyi, cuma ketemu dia kan nggak boleh ngomong macem-macem, hanya cuma boleh nyanyi dan menjawab apa yang cuma ditanya. Masa bisa kebaca sih kira-kira karakternya dan dia pantasnya model bagaimana? Bisa kebaca. Oh, gitu. Jadi waktu itu kan kita para fashion master udah nggak ikutan karena udah top 4 kita semuanya udah nggak ikut karena mereka benar-benar udah diasah untuk vokalnya dan baju-baju udah dari kita semuanya. Tapi mereka tuh sering telepon sebelum mereka tampil tuh selalu kayak telepon, Kak doain dong Kak, gitu kadang-kadang sama mereka. Ada yang curhat nggak? Curhat Personal ada life. ada juga sampai sekarang banyak Diputus yang pacar gitu, nggak jadi kawin. kalau kawin enggak, mereka masih ini kan ada kontrak sama Indosiar untuk beberapa. Oh nggak boleh kawin ya? Masih belum karena sesudah acara ini mereka ada di kontrak untuk setiap ada acara kayak Semarak Indosiar, kemudian ada beberapa sinetron. Atau galaunya beda? Haruskah aku terus atau menikah? Enggak sih, mereka kebanyakan nggak mau menikah karena sayang Sulit ya. loh, Untuk ya mendapatkan kan? wadah seperti Indosiar tuh susah banget karena Indosiar itu selalu ngikutin. Udah selesai di Pop Academia, dilanjutin lagi di wadah yang lain, Jadi mereka tuh terus ikut gitu. Hebat. Oke, kembali lagi. Pertama kali. Ya. Artis kelas dunia siapa yang pakai? Pertama Hasil kali karya ya. kamu. Waktu itu jadi gini, sesudah dari New York itu banyak banget yang propose saya untuk ikutan maksudnya ikut gabung di showroom masing-masing kayak PR gitu. Jadi waktu itu sempat aku tuh bingung, aku ikut di mana ya? Karena banyak banget yang ada yang di New York, ada yang di Nah, maksudnya ini Tokyo. ikut apa? Ikut kayak jadi misalnya kayak sekarang aku kan ikut di The Art Show yang di LA. Oke. Nah, semacam itu The yang Art Show itu propose kita. adalah Kayak kamu PR. cuma harus boleh supply ke mereka. Iya. Di Jadi seluruh dia yang Amerika? Iya, Eropa enggak dong? enggak. Pokoknya Amerika harus melalui The Iya, Art harus Show. art show. Oke. Nah, waktu itu tadi gimana pertanyaannya? Ya, suruh pilih-pilih siapa PR-nya itu. Ya, mulai itu jadi bersyukur banget bisa ngedapetin PR yang sejalan, sevisi gitu. Bisa klik sampai sekarang itu mulai tahun 2016 sampai sekarang itu. Nah, waktu itu di offerin berapa? Siapa ya? Nah, yang namanya penawaran kan mesti banyak ya. Kok Iya. bisa milih itu? Nah, waktu itu juga kita itu rundingan ya dari si Reinhard, habis itu suami aku dan aku tuh kita lebih banyak kayak discuss dan waktu itu kan Reinhard udah ada di LA. Jadi si Reinhard datang ke sana dilihat gimana gitu. Disurvei dulu. Iya. Iya. Dan pasti tahu juga ya Tahu kira-kira kredensialnya bagaimana Iya. gitu kan. Oke, jadi kalau misalkan salah pilih pun biarpun sudah menang di New York, belum tentu Nggak ada bisa. hari ini. Nggak bisa seperti ini. Jadi semuanya itu kayaknya saling berkesinambungan gitu. Saling Jalannya ada, ya? iya benar. Nggak bisa kayak saya sendiri nggak bisa juga. Oh ya tadi tanya artis yang Ya, pertama kali. artisnya pertama Jadi kali. waktu itu tahun 2016 saya ikutan LA Fashion Week. Jadi dari tahun 2015 itu kan New York. Habis itu tahun 2016 saya ikutan di LA Fashion Week dan puji Tuhan jadi top 1 dari semua yang ikutan di LA Fashion Week yang art heart show waktu itu. Nah, waktu itu sudah menang, saya gabung dengan art show dan sebulan lagi itu ada acara Golden Globe dan puji Tuhan dipakai sama Nikki Bella. Itu pertama kali. Habis Nikki Bella langsung nyambung ke Ngelihat gitu, terus waktu ngelihat live-nya itu gimana sih perasaanmu? nggak percaya. Ah bener ya itu Diana Kuter ya. Iya nggak percaya banget.
Habis itu yang lebih lagi nggak percaya itu dipakai sama Ashanti. Ashanti yang penyanyi, rapper. Nah itu dipakai Ashanti waktu yang mana? Yang Amerika atau yang Indonesia? Amerika. Oke. Karena ada 2 Ashanti yang terkenal di Iya, dunia ini. Jadi Ashanti rapper yang ada di Amerika waktu itu dia pakai untuk acara Grammy Award. Honoring Lionel Richie, dan dia pakainya itu baju Garuda yang menang, dan itu benar-benar gila sih karena Full nggak pakai headpiece-nya, cuman bajunya aja. bulu-bulunya. Bukan cuma bordir, bulu-bulunya ada. Bordir, baju bordir waktu bordirnya. itu yang wow. Kayaknya Garuda kan lambang dari Indonesia ya, kayak bangga banget gitu dipakai oleh seorang Ashanti di kelas sebesar Grammy Award. Itu gila banget sih. Sekarang ini kalau lihat hasil karyamu dipakai oleh orang hebat itu masih bisa ada perasaan seperti dulu nggak sih? Atau oke, good to know. Ya tentunya enggak, aku selalu appreciate, Tapi namanya feeling dan semuanya itu kan pasti bisa beda loh ya. Tapi aku selalu ngerasain kayak wow, maksudnya bersyukur banget Tuhan sampai sekarang tuh Tuhan kayak apa ya, sampai sekarang ini kayak Tuhan tuh selalu kasih unpredictable moments yang kayak orang tuh kepengen juga susah ngedapetinnya. Pernah nggak gitu. sih ngimpi, aduh satu hari aku kok kepingin dulu waktu kecil atau apa bisa mempunyai satu karya yang dipakai orang top dunia, ada nggak sih? Nggak terbesit belas. Enggak sama sekali. Cita-cita aku waktu kecil tuh aku pengen jadi dokter. Dokter. Terus sekolahnya? Sekolahnya waktu itu gini, aku pengen jadi dokter, lulus SMA, keterima PMDK di Jogja, di UGM. Terus sama mama nggak boleh berangkat karena dibilang kejauhan bla 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 bla. Akhirnya aku patah hati, ya udah deh aku ngambil sastra Inggris aja deh gitu. Petra ya? Petra. Ini UKP, ibu-ibu, bapak-bapak, dosen-dosen UKP. UKP kan. Nah, udah selesai lulus, udah diajak married sama husband. Oh, oke. Kayaknya waktu itu nggak kepikiran sama sekali, dan ya udah habis married aku cuman ngebantuin suami dan ngurus anak-anak, udah gitu. Tapi aja. memang kebetulan ya semuanya ini sudah terline up, punya pacar, punya suami, Bener. jualan tekstil. Iya, bagian bener. gambar-gambar orang beli. Iya. Dan Ya itu memang bermula garisnya dari kamu mungkin ya. benar, itu God's plan benar-benar. Dan itu waktu itu tahun-tahun 10 tahun yang lalu ya, kan susah banget cari baju untuk diri sendiri. Susah banget kan, dan dari situ aku tuh selalu bikin baju untuk aku pakai. Baik hari-hari, habis itu kayak arisan dan lain sebagainya. Dan mulai itu tuh para teman-teman, para klien, para Surabaya Crazy Rich semuanya pada minta bikin gitu semuanya. Mulai order dari mouth to mouth. Jadi dari penjahit yang cuman 1-2 sekarang udah banyak. Terus jujur ya ini ya, sangat sulit loh. Saya ini berhari-hari memikirkan bagaimana caranya bisa ngobrol enak di sini. Karena terus terang kan saya ini sudah tahu banyak cerita semua. Iya. Ya mungkin subscriber banyak yang nggak tahu. She's my cousin, so I know mulai kecil kita Mulai main, kecil. mulai kecil. Ya, tapi karena untuk konten ini saya harus banyak menggali. Benar. Jadi harus berusaha pura-pura banyak yang tidak tahu meskipun Iya. hampir tahu banyak begitu ya. Benar. Ini yang sulit loh. Ini yang sulit loh ya. Aduh ya lumayan lah. Saya ini belum kelas dunia tapi punya cousin yang kelasnya kalibernya. Loh, tunggu dulu nanti Caitlyn kan. Ya semoga lah. Harus. Saya mau tanya, Iya. kalau boleh memilih dengan semua kesibukan ini Iya. dan tidak sibuk, tapi ada apa yang tidak pernah hilang di dalam keseharian? Artinya gini, dengan semua kompensasi apa yang akhirnya terhilangkan? Yang pasti kan ya nggak bisa lebih santai kan? Iya. Apalagi yang hilang karena kesuksesan kamu ini sekarang?